Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regia Noviana Ningsih, kelas AK20C dari Politeknik Input Serang. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang audit siklus pendapatan pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Nah, pertama yaitu tentang deskripsi piutang. Nah, apa sih piutang itu? Piutang adalah hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan. Dalam peroleh haknya, perusahaan atau individu sebagai kreditur atau pemberi hutang memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur atau pihak yang berhutang untuk dapat melunasi hutangnya. Nah, piutang umumnya dibagi ke dalam dua kelompok. Apa saja sih? Nah, 1. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa ke dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, yang kedua, piutang non-usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang dividen dan bunga, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu tentang tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. Nah, yang kedua, membuktikan keberadaan piutang dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang yang tercantum di neraca. Nah, yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang yang ada di neraca. Nah, yang terakhir yaitu membuktikan kewajaran penilaian piutang yang dicantumkan di neraca. Nah, yang terakhir kita bahas tentang perancangan pengujian substantif terhadap piutang. Nah, berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap, yaitu 1. Prosedur awal audit. Sebelum membuktikan apakah saldo piutang yang dicantumkan oleh klien dalam neracanya sesuai dengan saldo piutang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Nah, auditor menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Nah, yang kedua ini prosedur analitik. Nah, pada tahap awal pengujian substantif terhadap piutang usaha, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif. Nah, yang ketiga yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Keandalan saldo piutang usaha sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi berikut ini. Nah, apa sih transaksinya? Yaitu transaksi penjualan kredit, transaksi retur penjualan, transaksi penghapusan piutang, dan transaksi penerimaan kas dari piutang. Nah, yang keempat yaitu pengujian terhadap saldo akun rinci. Pengujian terhadap saldo akun rinci dalam siklus pendapatan difokuskan ke saldo piutang usaha dan akan penilaiannya. Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci adalah memverifikasi keberadaan, kelengkapan, hak kepemilikan, dan penilaian atas piutang usaha dan dicantumkan di neraca. Nah, yang terakhir yaitu verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Piutang usaha disajikan dalam neraca sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha yang disajikan klien dalam neraca dan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.